Shalom. Halo teman-teman. Saat ini saya akan menjelaskan anatomi fisiologi sistem pencernaan pada manusia, mulai dari proses mengunyah, menelan, absorpsi, hingga eliminasi. Tapi ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Magdalena Iraratu, NPM 1211-4201-230037 dari Fakultas Kesehatan, Program Studi S1 Ilmu Keperawatan, Universitas Kristen Indonesia Maluku. Selamat menyaksikan! Apa itu sistem pencernaan pada manusia? Sistem pencernaan manusia merupakan suatu sistem di dalam tubuh yang berperan sebagai penerima makanan dari luar, yang kemudian makanan tersebut diolah di dalam organ pencernaan manusia, dimulai dari pencernaan, penyerapan, dan menghilangkan sisa-sisa pencernaan. Pencernaan dimulai dari mulut hingga berakhir di usus. Hasil pencernaan kemudian diserap, sedangkan sisa pencernaan dikeluarkan melalui feses, urin, dan keringat. Proses pencernaan dibagi atas dua bagian. Yang pertama, proses pencernaan secara mekanik dan proses pencernaan secara kimiawi. Pencernaan mekanik sendiri merupakan proses menggunakan bantuan otot dan fisik, di mana partikel makanan yang besar terlebih dahulu dipecah menjadi partikel yang lebih kecil. Proses ini terjadi pada mulut dan usus halus. Yang kedua, proses pencernaan kimiawi. Proses ini menggunakan enzim untuk memecah makanan menjadi molekul yang lebih kecil. Enzim kemudian mengubah molekul makanan menjadi bentuk yang lebih mudah diserap oleh tubuh. Proses ini terjadi di lambung, usus halus, dan usus besar. Ya teman-teman, ini merupakan organ-organ pada sistem pencernaan. Yang pertama ada rongga mulut, yang kedua faring, yang ketiga esofagus, yang keempat lambung, yang kelima usus halus, yang keenam usus besar, dan yang terakhir itu rektum. Ya teman-teman, yang pertama rongga mulut. Pada rongga mulut ada beberapa organ yang membantu. Yang pertama gigi, fungsinya mengunyah dan menghancurkan makanan. Yang kedua lidah, untuk mencerna dan menelan makanan serta membolak-balikan makanan. Dan yang ketiga ada kelenjar saliva atau yang lebih dikenal dengan air ludah yang dihasilkan dari kelenjar karotid. Lokasinya berada pada kelenjar sublingual dan kelenjar submandibular. Kelenjar saliva sendiri berfungsi untuk membantu mempermudah proses masuknya makanan ke dalam lambung yang menghasilkan enzim amilase, lipase, dan lisosom. Yang kedua, faring atau tekak. Faring merupakan sambungan saluran udara antara rongga hidung, dan faring juga merupakan sambungan saluran pencernaan antara rongga mulut dan kerongkongan. Faring memiliki bukaan ke trakea yang disebut glotis, yang ditutup oleh katup yang disebut laring saat menelan. Faring terdiri dari 3 bagian, yaitu nasofaring, orofaring, dan tuba eustachius. Yang ketiga, kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan adalah tabung berotot dengan panjang sekitar 25 cm yang memanjang dari ujung rongga mulut ke lambung dan berfungsi untuk melewatkan makanan yang dikunyah dari mulut ke lambung, sehingga mencegah masuknya benda asing ke dalam lambung. Kerongkongan terdiri dari 4 lapisan, yaitu lapisan mukosa, lapisan submukosa, lapisan otot, dan lapisan adventitia. Yang keempat, lambung. Ada 3 enzim di lambung, antara lain enzim pepsin, mengubah pati menjadi maltosa dan glukosa. Yang kedua, enzim lipase. Enzim lipase mengelmus lemak dan gliserol. Dan yang ketiga, enzim tripsin. Enzim tripsin mengubah pepton menjadi polipeptida atau asam amino. Tugas lambung untuk menyimpan makanan sementara dan mencernanya secara kimiawi dengan bantuan sari lambung.
Yang kelima, usus halus atau intestinum. Usus halus adalah bagian saluran pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Usus halus merupakan suatu tabung yang panjangnya sekitar 6-8 meter, yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, duodenum, yaitu usus 12 jari, panjangnya sekitar kurang lebih 0,25 cm. Yang kedua, jejunum, yaitu usus besar, dan yang ketiga, ileum, usus penerima dengan panjang kurang lebih 1 meter. Selanjutnya, enzim-enzim yang terdapat pada usus halus. Yang pertama, enzim amilase. Enzim ini berfungsi untuk memecah amilium menjadi disakarida. Yang kedua, enzim pepsin. Enzim ini berfungsi memecah peptida menjadi asam amino. Yang ketiga, enzim erepsin. Enzim erepsin berasal dari erepsinogen yang berfungsi memecah peptin menjadi asam amino. Yang keempat, lipase. Enzim ini berfungsi memecah gliserida lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang kelima, disakarase, berfungsi untuk memecah disakarida menjadi monosakarida. Yang keenam, enzim fosfatase. Enzim ini berfungsi untuk memperlancar proses penyerapan asam lemak dan glukosa. Dan yang terakhir, enzim enterokinase. Enzim ini berfungsi memecah enzim tripsinogen dan pankreas menjadi tripsin. Yang keenam, usus besar atau kolon. Usus besar merupakan bagian usus antara usus buntu dan rektum. Fungsi utama dari usus besar adalah menyerap air selama proses pencernaan, membentuk massa feses, mengeluarkan sisa makanan hasil cerna dari tubuh, dan membentuk lendir untuk melumasi permukaan mukosa. Pemecahan ini menghasilkan gas H2S, indol, kotak, fenol, vitamin H atau biotin, dan vitamin K yang berperan dalam pembekuan darah. Dan yang ketujuh, anus atau rektum. Teman-teman, bagian terakhir dari usus besar disebut anus atau rektum, dengan panjangnya kurang lebih 15 cm. Organ ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses, menahan feses agar tidak keluar secara tiba-tiba, dan membantu feses melewati peristaltik. Ada otot sukarela di anus yang kita bisa kendalikan dengan kemauan kita. Ya teman-teman, selanjutnya ada 4 organ penghasil kelenjar pencernaan pada sistem pencernaan manusia. Yang pertama, kelenjar saliva atau kelenjar ludah. Kelenjar saliva ini merupakan kelenjar penghasil air liur sendiri loh. Nah, kelenjar ini juga mengeluarkan enzim amilase, enzim yang memecah karbohidrat menjadi maltosa. Yang kedua, kelenjar hati atau hepat. Nah teman-teman, kelenjar ini berperan sebagai pengatur keseimbangan nutrisi darah, mengeluarkan empedu dan membentuk sel darah merah, membantu ginjal bekerja dengan cara membersihkan beberapa senyawa yang bersifat racun dan menghasilkan amoniak, urea, dan asam urat dengan menggunakan nitrogen yang berasal dari asam amino. Yang ketiga, kelenjar kantung empedu. Kelenjar kantung empedu berfungsi untuk menetralkan asam lambung, membantu mencerna lemak, meningkatkan aktivitas enzim lipase, dan bertindak sebagai agen bakterisidal atau zat yang dapat membunuh bakteri. Dan yang keempat, kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas sendiri berfungsi mengatur gula darah dengan memproduksi glukagen yang dapat meningkatkan gula darah dengan mempercepat laju pelepasan dari hati. Kemudian yang kedua, menurunkan gula darah dengan melepaskan insulin yang mempercepat aliran glukosa ke dalam sel-sel tubuh, terutama otot. Demikian penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.